Unisoc muncul sebagai alternatif di tengah krisis kelangkaan sok pada masa pandemi. Satu sok mereka yang mendapat pujian dari berbagai pengulas adalah Unisoc Tiger T610. Anda bisa menemui sok tersebut pada Realme C25Y ini. Pujian dari para pengulas tentu tidak datang tiba-tiba. Pasalnya, sok yang satu ini terbukti bisa mendongkrak performa ponsel. Tentunya hal itu juga terjadi di Realme C25Y. Untuk penggunaan harian ponsel ini dijamin bebas dari macet, memainkan game masa kini pun oke saja. Yang menarik lagi, Realme membekali HP ini dengan kamera utama 50 megapiksel. Kamera ini bisa diandalkan untuk berbagai skenario pengabdian momen. Adapun Realme C25Y mengandung baterai 5000 mAh yang cukup untuk pemakaian satu hari penuh. Bukan cuma Realme GT Master Edition ponsel seri Realme GT yang masuk ke Indonesia pada 2021. Sebab, Realme GT Neo 2 turut mewarnai pasar ponsel dalam negeri. Sama seperti GT Master Edition, ponsel ini mengutamakan penampilan dan performa. Lihat saja penutup belakangnya, cukup menarik perhatian, khususnya varian warna Neo Green. Untuk performa, tak perlu lagi diragukan ketika mengetahui bahwa chipset yang terpasang adalah Snapdragon 870 dari Qualcomm, walau sejatinya adalah reinkarnasi Snapdragon 865 Plus. Chipset ini dipercaya oleh banyak produsen karena kestabilannya. Apalagi Realme juga menyematkan Stainless Steel Vapor Cooling Plus yang membuat kinerja ponsel makin optimal. Hal-hal keren lagi dari GT Neo 2 adalah teknologi pengisian cepat 65 Watt. Layar E4 AMOLED dengan refresh rate 120 Hz, speaker stereo, dan dukungan konektivitas Wi-Fi 6. Setelah puas dengan Realme GT yang sempat menguasai posisi tertinggi pada tangga Antutu, kini sudah waktunya Realme GT Master menunjukkan batang hidungnya. Ya, ini merupakan salah satu ponsel pertama yang hadirkan Snapdragon 778G 5G. Di harganya yang 5 jutaan, sok tersebut membuatnya lebih unggul ketimbang ponsel-ponsel lain di kelas harga lebih tinggi. Setidaknya, dari segi performa, penampilan bodinya yang berbentuk koper mungkin membuatnya terlihat bulky. Akan tetapi, sebenarnya ia memiliki bobot paling ringan di antara kebanyakan Realme GT series lainnya. Untuk yang versi model koper, bobotnya hanyalah 178 gram saja. Jika Anda pilih varian warna standar, maka bobotnya sedikit lebih kecil, 174 gram. Cukup disayangkan, ukuran layarnya terbilang kecil hanya di angka 6,3 inci. Mi melakukan penyegaran satu ponsel yang sudah mereka luncurkan pada 2020. Ponsel yang mereka segarkan itu adalah Realme C11 2021. Ponsel 1 jutaan ini punya beberapa hal yang berbeda dibanding Realme C11 yang dirilis pada 2020. Di antaranya adalah layar, sok, sensor, dan kamera. Yang diandalkan Realme dari HP ini tentu saja kapasitas baterai yang besar. Selain itu, Realme C11 2021 punya desain yang tahan percikan air dan build quality yang bagus. Polesan matte pada bodinya menjadikan pengalaman menggegamnya jadi menyenangkan. Hal yang kurang dari HP ini mungkin hanya masalah performa yang kurang bertenaga untuk dipakai bermain game secara intens. Realme memang sudah meluncurkan Realme GT Neo 2 sebagai pemuas dahaga gamer berduit. Nah, buat Anda yang budgetnya terbatas, Realme sudah menyiapkan HP lain. Adalah Realme 8i, sebuah smartphone gaming terjangkau yang ditenagai sok MediaTek Helio G96. Sok ini cukup kencang, apalagi jika dipasangkan dengan memori internal UFS 2.1 dan RAM hingga 6 GB. Game-game dengan detail grafis yang kompleks pun bisa dijalankan dengan lancar. Kualitas tampilannya juga mumpuni berkat layar IPS yang mendukung refresh rate sampai 120 Hz, dan touch sampling rate 180 Hz. Tidak butuh waktu lama bagi Realme untuk meneruskan suksesor Realme Narzo 30A. Ya, inilah Realme Narzo 50A yang dirilis secara global pada Oktober tahun 2021, alias 7 bulan setelah Narzo 30A beredar.
Hal pertama yang mencolok dari HP ini tentu saja desainnya. Pola yang dipakai pada penutup belakangnya mirip, yakni polesan garis-garis diagonal dan polesan polos. Namun, garis-garis diagonal kini dipasang secara vertikal dari atas ke bawah mengikuti modul kamera belakang. Realme Narzo 50i adalah versi LED dari Narzo 50A. Oleh sebab itu, sok yang disematkan ada di level sedikit di bawah sok miliki Narzo 50A. Namun, sok tersebut sudah mampu mengakomodasi penggunaan harian dengan lancar. Status Narzo 50i memang basic smartphone. Akan tetapi, hal-hal esensial di HP ini tetap terjaga kualitasnya. Hal itu seperti baterai 5000 mAh yang tergolong besar, slot microSD khusus yang mampu menampung hingga 256 GB, dan keandalan tinggi. Sekilas Anda tak akan menemui perbedaan antara Realme C25s dan Realme C25. Hal itu memang benar, karena secara bentuk dan konstruksi kedua HP memang tak ada beda. Namun, jika ditanya soal jeroannya, ada faktor yang membuat Realme C25s lain daripada pendahulunya itu, terutama soal sok yang kini sedikit lebih sip, yakni MediaTek Helio G85. Inilah Realme C21y, sebuah ponsel 1 jutaan yang berkualitas. Sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland jadi jaminan bahwa HP ini bakal tetap sip dipakai selama 3 tahun, bahkan bisa lebih. Itu juga menjadi alasan mengapa Realme C21y cocok buat pelajar. Selain harganya yang murah, kemudian, para pelajar juga akan lebih nyaman menatap layar HP ini karena bentangnya cukup luas, 6,5 inci, dan tajam. Jangan lupa pula bahwa pelajar juga butuh hiburan di sela-sela belajar secara daring. Untungnya, sok UNI SoC Tiger T610 yang tersemat di dalam Realme C21y cukup mumpuni untuk menjalankan game-game HD masa kini. Soal daya, tak usah khawatir karena baterai 5000 mAh bakal siap menjaga nyala HP sampai seharian.